Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya. Nabi Musa alaihi salam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun Nabi Musa alaihi salam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon kuburannya pun berada di sana. Kisah itu dapat disimak dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah." Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun." Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci atau Baitul Maqdis sedekat lemparan batu." Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Dalam hadis yang telah dibacakan tadi, disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya melalui malaikat. Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihi salam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya, mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihi salam tidak akan menamparnya. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan
tamparan Nabi Musa alaihi salam yang dialaminya, maka Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihi salam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi Musa alaihi salam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga saat ini. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihi salam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit arsy Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul lainnya. Namun, sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci atau Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci, bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu, sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Akibatnya, Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Pesan dan pelajaran penting dari kisah ini adalah hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan apakah memilih tambahan hidup ataukah memilih segera berpulang ke rahmatullah. Sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiq Al-A'la," atau surga. Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Ar-Rafiq Al-A'la itu lebih baik, maka beliau memilih itu. Para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia, tak terkecuali
saat menemui Nabi Musa alaihissalam. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga pula matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Kuburan Nabi Musa alaihissalam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberitahu keberadaan kuburannya. Bahkan beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan tepat pada gundukan pasir. Nabi Musa alaihissalam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu, tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Tanah suci yang dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa bahwasannya kisah ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.